Shalom, kaum pria integritas yang dikasihi Tuhan. Selamat berhari nasional pagi ini. Sesuai dengan tema yang dibagikan kaum pria nasional, Faith Forged by Fire, artinya iman yang ditempa oleh api. Atau disederhanakan dengan iman yang dimurnikan. Pagi ini kita akan bicara tentang iman yang dimurnikan. 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu beroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, iman itu harus dimurnikan. Iman itu harus semakin diuji dari hari ke hari sampai pada akhirnya iman itu ditemukan sungguh-sungguh murni dan memiliki kualitas yang sangat baik. Mengapa kita harus menghadapi pencobaan? Apakah Tuhan tidak bisa melindungi kita? Bisa. Tuhan kita Maha Kuasa. Tapi Alkitab berkata, pencobaan itu memang harus ada. Karena itulah alat Tuhan untuk memurnikan iman. Pencobaan itu adalah alat Tuhan untuk memurnikan iman kita. Wahyu 3 ayat 18 berkata, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Alkitab memakai analogi emas untuk menjelaskan kemurnian iman dan kualitasnya yang harus maksimal. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kaum pria integritas, itulah pesan firman Allah bagi kita secara khusus. Iman kita harus dimurnikan. Tidak sekedar menjadi Kristen belaka dengan ritual agamanya. Tidak ada yang salah dengan ritual agama. Tetapi kalau berhenti di dalam kebiasaan beragama saja tanpa pertumbuhan iman sampai ke tingkat kedewasaan yang disebut dengan iman yang dimurnikan, itu semua menjadi kurang berarti. Maka izinkanlah imanmu dimurnikan oleh Tuhan dengan caranya yang bijaksana.
Kalau Tuhan memurnikan kita, tidak ada maksud beliau supaya kita berada dalam penderitaan semata. Tujuannya adalah supaya kita semakin dimurnikan hingga Tuhan melihat kita dan berkenan kepada kita. Emas yang dimurnikan selalu dibakar dengan api. Tetapi pada waktu emas dimurnikan, tukang emasnya selalu memperhatikan, memandangnya, melihatnya dengan teliti, dan tidak membiarkan emas itu menjadi tidak baik. Sekalipun dia membakar dengan api, tujuannya supaya emas itu terbentuk menjadi emas yang murni. Semua orang suka emas yang murni. Para wanita mendambakannya. Tidak ada orang yang memilih emas palsu, imitasi. Tapi semua orang suka yang betul-betul murni. Kehendak Tuhan dengan iman kita juga demikian. Beliau tidak menginginkan iman asal iman. Iman yang tidak berkualitas, tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi iman yang dimurnikan, yang bertahan terhadap semua pencobaan, yang teruji, tetap percaya dalam segala keadaan. Seperti Abraham. Kemarin Jumat saya menjelaskan. Di Kejadian 12. Pada waktu dia berumur 75 tahun. Tuhan memanggil dia keluar dari Ur Kasdim. Dan menjanjikan bahwa dia akan beroleh keturunan yang banyak. Dan keturunan itu akan jadi berkat di atas muka bumi. Waktu berjalan sampai umur 99 tahun. Dengan kondisi tubuh semakin tua. Alkitab berkata sampai akhirnya Abraham mati pucuk. Istrinya Sarai mati haid. Itu artinya secara medis sudah tidak ada harapan. Tapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Ia selalu percaya bahwa perkataan Allah ya dan amin. Roma pasal 4 ayat 17 menegaskan itu kepada kita. Imannya yang murni, yang diuji sampai mati pucuk. Abraham tetap percaya. Dan terbukti 1 tahun kemudian, waktu umurnya genap 100 tahun, Ishak lahir dari rahim Sarai yang sudah mati haid itu. Imannya teruji. Sampai pada akhirnya Ishak menjadi anak remaja. Tuhan menjumpai Abraham dengan berkata, persembahkanlah anakmu menjadi korban bakaran bagiku. Abraham tidak ragu. Sebab dalam kitab Ibrani dikatakan, oleh iman Abraham percaya bahwa Allah sanggup membangkitkan orang yang mati sekalipun akan menjadi hidup. Abraham tidak ragu-ragu membawa Ishak ke Gunung Moria dengan membawa segala kelengkapan untuk korban bakaran. Di tengah jalan
Ishak bertanya kepada Abraham, "Bapa, kayu sudah ada, api sudah ada, pisau sudah ada, di mana korban, di mana domba?" Abraham dalam bahasa iman berkata, Allah sendiri akan menyediakan domba menjadi korban baginya, anakku. Itulah sebabnya Abraham menyebut Tuhan Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Lalu akhirnya Tuhan berkata kepada Abraham, "Abraham, jangan persembahkan anak itu." Lalu Tuhan memberikan domba pengganti Ishak. Dan kita baca dalam Kejadian 22. Akhirnya Tuhan berkata, "Abraham, demi diriku sendiri, aku bersumpah akan memberkati engkau, karena engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal sekalipun, karena engkau percaya kepadaku." Itulah iman yang teruji. Itulah iman yang dimurnikan, yang selalu taat kepada Tuhan dalam segala perkara. Kaum pria yang saya cinta, perhatikanlah kualitas imanmu. Lihatlah imanmu. Imanmu tidak boleh asal percaya, tapi imanmu harus iman yang dimurnikan. Ibu-ibu, imanmu harus menjadi iman yang dimurnikan. Sekalian kita, iman kita tidak boleh asal-asalan, karena orang dibenarkan oleh imannya. Orang hidup oleh imannya. Iman kita harus terus diuji. Ayat 6 saya ulang. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya, pencobaan itu untuk mengasah iman kita. Bagaimana kita dimurnikan. Pencobaan itu bisa berupa fisik. Pencobaan itu bisa menyangkut soal-soal pikiran, perasaan, kehendak kita. Tapi percayalah, setiap pencobaan selalu ada jalan keluar di tangan Tuhan. 1 Korintus mengatakannya, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Dan Allah setia menolong kita di setiap pencobaan itu. Sebab tidak mungkin terjadi pencobaan kecuali Tuhan mengizinkannya. Bertahanlah sampai akhir. Bertahanlah dalam setiap keadaan. Dan teruslah bertekun membaca, merenungkan firman. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Supaya iman itu tetap kokoh. Teruslah bertekun membaca, merenungkan firman. Sebaiknya iman kita ditumbuhkan oleh firman. Jangan terlalu banyak lewat proses pencobaan. Iman itu
sangat penting. Karena Lukas 18 ayat 8 berkata, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Nanti waktu Tuhan datang, dia tidak menanyakan soal kekayaan kita. Dia tidak tanyakan soal kemuliaan kita dan pencapaian kita di bumi. Tapi dia akan melihat iman yang ada di hidup kita. Kaum pria, jemaat Bukit Sion, izinkanlah imanmu dimurnikan oleh Tuhan dengan caranya yang bijaksana. Kalau ada pencobaan, saya sudah baca di Alkitab, tujuannya adalah Tuhan mau tahu apa yang ada di hati kita saat pencobaan itu datang. Adakah hati kita tetap melekat kepada Tuhan? Adakah hati kita dapat tetap bersyukur dalam keadaan pencobaan itu datang? Tuhan mengasihi kita. Tuhan baik kepada kita. Dan salah satu kebaikannya, dia harus mendidik kita. Dia harus mengarahkan kita. Dia harus menolong, membentuk, mencipta kita menjadi manusia baru yang memiliki iman yang murni kepada Tuhan. Kebaikan Tuhan bukan sekedar mengasihi, memberi, menolong. Tapi kasih Tuhan juga mendidik, mengarahkan, menguduskan. Terpuji Tuhan. Karena dia memurnikan kita dari hari ke hari. Paulus menggunakan kata dibaharui dari hari ke hari. Itulah kehendak Departemen Kaum Pria Nasional tahun ini. Kaum pria diingatkan, kaum pria didorong untuk memikirkan ulang posisi iman mereka di hadapan Tuhan. Dan kita semua ikut diberkati olehnya. Untuk kita semua menguji posisi iman kita. Jangan ada yang marah saat Tuhan memurnikan iman lewat pencobaan. Tapi sesungguhnya ada jalan keluar supaya iman itu tidak seluruhnya murni hanya oleh pencobaan. Membaca, merenungkan firman setiap hari dengan bertekun. Itu juga akan menjadi jalan terbaik untuk iman kita semakin baik di hadapan Tuhan. Saya bersyukur dengan tema ini. Dan saya percaya kaum pria akan mengalami pertumbuhan yang lebih baik dalam imannya. Melalui hari nasional ini, ujilah imanmu setiap hari hingga dia mengalami pertumbuhan yang baik. Jangan biarkan iman itu goyah. Yakobus berkata, hati yang mendua jangan berharap beroleh apa-apa dari Tuhan. Sebab iman yang mendua adalah seperti gelombang air yang diombang-ambingkan ke sana kemari. Iman harus kokoh. Saya sudah mengulang-ulang lewat mimbar ini. Iman itu apa sih? Iman adalah berpegang teguh, tidak ragu,
terhadap semua yang tertulis dalam Alkitab. Memegang teguh janji-janji Tuhan. Itu artinya orang yang percaya. Orang percaya tidak sekedar beragama Kristen, kebaktian tiap minggu, tapi orang percaya adalah memegang teguh kebenaran, kepastian dari setiap firman yang ditulis dalam Alkitab. Yang percaya tiap pasal, tiap ayat, tiap baris, tiap kata dalam Alkitab adalah firman Allah yang pasti digenapi sebelum langit dan bumi berlalu. Iman yang dimurnikan, itulah kehendak Allah bagi kita pagi ini. Iman yang dimurnikan, itulah maunya Tuhan. Tuhan memberkati kaum pria kita sekalian di hari nasional ini.